dari Bapak Afris Romario di Paraja Siahaan. Jadi Bapak Afris ini merupakan marketing manager dari PT Topsindo Mega Utama. Beliau mengenyam pendidikan di Fakultas Keperawatan Universitas Advent Indonesia Bandung dan Fakultas Public Health Universitas Esa Unggul Jakarta. Dari tahun 2010 hingga 2016 beliau bekerja di KMN Eye Care Jakarta dan saat ini menjabat sebagai marketing manager dari PT Topsindo Mega Utama. Pak Afris sendiri pada kesempatan ini akan membicarakan mengenai Elevate to Multimodal Swab Source OCT. Will it be helpful in your clinical practice? Kepada Bapak Afris, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para dokter sekalian dan juga profesor. Saya izin untuk menutup sesi 2 ini ya. Izin Dr. Elvis dan juga Dr. Firna, Dr. Sandi. Jadi mungkin kalau tadi dokter sudah mendengarkan point of view dari clinical side gitu ya. Jadi saya izin ini point of view dari manufacture side mungkin boleh dibilang. Jadi di kesempatan kali ini judul yang yang akan saya bawakan adalah Elevate to Multimodal Swab Source OCT. Jadi bagaimana sekarang tren dari OCT imaging teknologi ini sekarang sudah berada di level yang berbeda, ya. Jadi udah ada di next level. Dan kemudian apakah teknologi ini akan membantu dokter dalam praktek klinis sehari-hari. Jadi mungkin saya tidak akan banyak pengertian OCT, kita sama-sama sudah mungkin paham. Ini artikel yang ingin saya kutip bahwa di artikel ini ini artikel dari Ophthalmology Times Europe yang menyebutkan bahwa sekarang alat OCT sudah menjadi sebuah standar imaging dalam praktek ophthalmologi sehari-hari. Mungkin kalau kita sedikit flashback ya, gold standar alat dari dokter spesialis mata adalah slit lamp. Cuman sekarang dengan perkembangan teknologi, OCT ini menjadi sebuah kebutuhan primer. Kalau dulu mungkin tersier, sekarang menjadi sebuah kebutuhan primer yang ini akan sangat membantu dokter untuk menganalisa apa sih yang terjadi di belakang, posterior, kemudian apa yang ada terjadi di anterior, kornea, sudut bilik mata depan, dan seterusnya. Jadi secara mungkin garis besar ya OCT ini tujuannya adalah untuk melakukan mapping, kemudian melakukan pengukuran ketebalan sehingga nanti data-data inilah yang akan membantu dokter untuk melakukan treatment guidance ya dalam entah itu kasus-kasus glaukoma ataupun kasus-kasus retina. Jadi sedikit saya flashback ini mungkin hampir yang disinggung sama Dr. Elvis tadi. Jadi sedikit OCT ya sebenarnya inilah saya sebutnya mungkin simpelnya kayak Bapak OCT gitu ya. Jadi ini adalah Prof. Adolf yang memulai atau menginisiasi teknologi dari OCT, kemudian dilanjutkan oleh seorang ophthalmologist, Dr. David Huang, dan juga seorang fisikawan, Dr. James Fujimoto. Dua orang ini melanjutkan apa yang sudah dilakukan Prof. Adolf, kemudian menciptakan teknologi untuk merecord cross-sectional images, gitu ya, sehingga pada saat mereka berdua meng-create atau menyempurnakan teknologi inilah, itulah saat momen pertama kali teknologi OCT ini dikomersialkan. Itulah muncul pertama kali teknologi time domain. Jadi sedikit mungkin kalau kita bilang kayak gadget kita, mungkin saya rasa di sini juga banyak pengguna iPhone. Dulu kita kenal ya sayangnya saya bukan pengguna Apple, tapi yang saya tahu ada iPhone 4, 5, mungkin yang sekarang iPhone 16 ya kalau saya nggak salah. Jadi artinya ada teknologi yang berevolusi. Evolusi ini gunanya apa? Evolusi ini adalah untuk bagaimana fitur-fitur terbaru ini memenuhi kebutuhan dokter atau kebutuhan user yang dirasa pada teknologi sebelumnya ini nggak ada atau kurang. Jadi teknologi ini berevolusi, sama seperti gadget device kita, bahwa OCT ini pun berevolusi. Jadi secara garis besar, teknologi OCT ini ada, mungkin saya golongkan dua, ada time domain dan Fourier domain. Fourier domain ini terbagi dua, yang disebut dengan spectral domain dan swab source, gitu. Jadi secara tingkatan. Nah, generasi yang paling pertama, yang yaitu ada di tahun 96 yang dikomersialkan pertama kali, itulah time domain dengan kecepatan masih sangat lambat, kurang lebih 400
scan per detik, bahkan periksa pasien normal pun akan takes time lumayan. Kemudian di tahun 2000, kurang lebih 2006, Topcon memperkenalkan pertama kali spectral domain OCT, yaitu 3D OCT 1000, dan itu ada peningkatan kecepatan, kemudian ada peningkatan kualitas image, yang artinya dengan membuat gambar menjadi less noisy, dokter bisa melihat detail apa yang terjadi di posterior ataupun anterior. Ya, ini adalah OCT swab source multimodal, saya nyebutnya adalah multimodal swab source OCT pertama di dunia yang diperkenalkan oleh Topcon. Jadi ada peningkatan 100.000 scan per detik, kemudian ada peningkatan wavelength. Nanti saya akan sedikit share mengenai apa sih clinical benefit yang dokter bisa dapatkan dari panjang gelombang yang lebih tinggi dibandingkan dengan time domain dan spectral domain. Kemudian ada fitur lain yang untuk melengkapi kebutuhan dokter, sehingga dokter pada akhirnya tujuannya adalah ini meningkatkan level of confidence dokter untuk menegakkan diagnosa medis. Jadi ya ini adalah summary dari perbedaan atau evolusi dari teknologi OCT. Time domain, simpelnya mungkin kita bisa lihat gambar, bagaimana perbedaan gambar detailnya antara time domain, spectral domain, dan swab source. Swab source lebih resolusinya lebih tinggi, abnormalitas yang sekecil atau ada patologis tertentu, dokter bisa detect sedini mungkin. Dan yang ingin saya share juga, yang jujur saya sering ketemuin ada sedikit pemahaman. Jadi yang disebut dengan, mungkin kalau dokter pernah dengar EDI OCT atau choroidal mode OCT, ya, EDI adalah Enhanced Depth Imaging. EDI OCT bukanlah swab source OCT. EDI OCT adalah sebuah teknologi yang dimiliki oleh OCT generasi kedua spectral domain, yang mereka berusaha untuk bagaimana si panjang gelombang ini bisa juga memvisualisasikan area di bawah koroid terutama. Jadi mereka mungkin simpelnya kalau dokter bayangkan OCT makula seperti ini, OCT makulanya itu by sistem algoritma mesin dibalikkan sehingga koroid duluan yang kayak dalam tanda kutip dianalisa. Sehingga kalau kita melakukan EDA OCT, idealnya operator ataupun dokter harus melakukan 2 kali pemeriksaan. Normal mode yang resikonya adalah koroid quality-nya tidak begitu bagus, baru pemeriksaan kedua EDA mode, atasnya tidak begitu bagus resolusinya, tapi koroidnya meningkat kualitasnya. Sehingga harus dilakukan 2 kali. Dengan swab source, itu tidak diperlukan. Dokter hanya one time capture, sudah dapat dari kejernihan vitreous, semoga kelihatan di slide. Kemudian area koroidnya pun terlihat dengan jelas. Jadi, balik lagi ke judulnya, apakah teknologi swab source ini bisa membantu praktek sehari-hari? Ini adalah poinnya. Jadi, ada beberapa poin yang dengan teknologi ini diharapkan bisa membantu dokter dalam praktek klinis sehari-hari. Poin yang pertama dan saya rasa paling penting adalah bagaimana swab source ini memberikan penetrate yang lebih baik. Ya, jadi baik dokter-dokter yang mengerjakan retina ataupun glaukoma ini bisa mendapatkan gambaran yang lebih high resolution. Jadi bahkan kalau mungkin kita bicara dokter yang handle glaukoma, bahkan kita bisa lihat lamina kribosanya, visualisasinya bukan bisa lebih maksimal. Dokter bisa melihat image yang sangat detail. Ini tadi contoh yang sempat disinggung sama Dr. Elvis, bagaimana swab source ini pada post-op macular hole. Kemudian ini ada satu tren yang menarik, saya kutip dari PubMed, kemudian ini menjelaskan bahwa ada yang disebut pachychoroid spectrum disease. Ya, salah satunya yang mungkin dokter paling familiar ada CSIR. Ya, jadi tren bagaimana penyakit, bagaimana pachychoroid spectrum disease ini akan lebih mudah divisualisasikan dengan teknologi swab source OCT. Jadi bahkan ada beberapa paper yang sudah menyebutkan juga bahwa dengan melihat ketebalan koroid yang cukup tebal, ini bisa memprediksi bahwa kedepannya pasien ini akan punya permasalahan di retina atau tidak. Ya, yang kemudian ini adalah contoh real, ini adalah real patient. Kebetulan kami punya kesempatan untuk melakukan head to head lah, kalau boleh saya bilang, satu pasien yang sama diperiksa oleh satu operator juga. Jadi ini swab source. Ya, kalau kita melihat foto fundusnya aja, ini udah bila dibilang nggak kelihatan apa-apa juga nih. Biasa dokter akan refer ke pemeriksaan USG untuk melihat posterior bagian belakangnya. Jadi dengan swab source memang kualitas gambarnya tidak akan sebagus mata normal, itu pasti. Tapi setidaknya yang menjadikan dia spesial swab source ini adalah dengan media yang keruh, dokter setidaknya masih bisa dapat gambaran bagian posteriornya, sehingga masih melihat ini bagus atau tidak. Dibanding dengan spectral domain seperti yang dokter lihat di slide, dokter nggak bisa melihat apapun di situ, mengevaluasi apapun tidak akan bisa.
Kemudian benefit yang kedua adalah multimodality imaging. Kembali lagi, saya rasa kita semua sepakat bahwa pemeriksaan OCT tidak bisa menjadi satu-satunya guideline dokter dalam menegakkan diagnosa. Dokter butuh pemeriksaan lain, ada foto fundus pastinya ya, kemudian modalitas yang lain. Jadi memberikan informasi yang lebih komprehensif. Jadi ini adalah contoh dari pemeriksaan OCT angiografi pada alat OCT Triton. Kebetulan alatnya kami bawa di depan untuk display. Jadi sekali capture pada pasien ini, pasien dengan CNV yang ada fibrosis, ini dokter bisa lihat ada OCT angiografi, kemudian ada OCT-nya itu sendiri, dan ada foto fundus. Dan foto fundus dengan OCT-nya ini sendiri, ini saling sinkron. Oke, semoga pointernya kelihatan ya. Ini saling sinkron. Jadi ketika dokter menggerakkan ini, double klik di foto fundusnya, maka si OCT-nya pun akan ikut. Kemudian benefit yang ketiga adalah speed. Simpelnya, speed ini adalah membantu proses pemeriksaan atau acquisition time lebih cepat. Jadi mungkin saya boleh gambarkan pemeriksaan seperti 3D makula pada pasien kooperatif, dari operator mencet joystick, itu saya rasa kurang lebih 5 detik sudah dapat hasilnya gitu ya. Jadi bagaimana speed ini akan sangat membantu juga untuk operator. Benefit berikutnya adalah wide field OCT. Umumnya dokter kalau melakukan OCT makula, glukoma, RNFL itu harus dilakukan terpisah. Artinya paling enggak 2-3 kali pasien akan di capture, diperiksa. Dengan teknologi OCT Triton yang dokter bisa lihat di slide, ini semua hanya dalam 1 kali pemeriksaan. Dokter bisa lihat ada foto fundus kemudian OCT, dan reportnya pun bisa dokter customize. Artinya kalau dokter butuh informasi lebih detail tentang glukoma, pasien tidak perlu diperiksa ulang, tinggal ganti menjadi glukoma report. Ya. Ini kemudian sedikit saya kutip dari Prof. Donald Hood dan kawan-kawan. Jadi bagaimana single page report ini bisa memberikan gambaran diagnosa, ini pada kasus glukoma, early glukoma. Jadi sangat membantu dokter untuk memberikan informasi di tahap awal. Bagaimana, ya artinya dengan start manajemen tahap awal, dokter bisa mendapatkan hasil yang jauh lebih baik. Ya ini contoh tadi yang disinggung sama Dr. Firna. Oke, ini adalah swab source OCT angiografi. Jadi memang OCT angiografi masih paling banyak digunakan oleh mungkin di manajemen retina, tapi secara besar orang dokter glukoma pun bisa menggunakan. Jadi OCT angiografi ini adalah memang pemeriksaan yang dia akan melihat pergerakan dari eritrosit. Jadi simpelnya mungkin ini secara teknis, 1 kali scan melewati pembuluh darah dia akan 4 kali. Ya, jadi menghasilkan 4 image, kemudian akan disatukan sehingga terbentuklah gambaran OCT angiografi. Kurang lebih sederhananya seperti itu. Walaupun proses di belakangnya kita pasti sama-sama setuju itu adalah hal yang cukup rumit ya. Tapi secara simpelnya 4 gambar tadi digabungkan kemudian menjadi gambaran OCT angiografi. Jadi dokter bisa lihat kondisi vaskularisasi dari si pasien seperti apa. Ini adalah algoritma yang dimiliki oleh OCT angiografi. Jadi sebagai gambaran dokter, setiap OCT angiografi di setiap mesin punya algoritmanya masing-masing. Ya, ada rahasia dapurnya masing-masing gitu ya, mungkin simpelnya. Jadi di swab source ini ada disebut dengan Octara. Simpelnya Octara ini memberikan gambaran sensitivitas kontras yang lebih baik. Ya, di sini ada perbedaan antara spectral domain dengan swab source juga. Kemudian bagaimana swab source dengan Octaranya bisa mengimprove sensitivitas deteksi pada pasien dengan low blood flow. Ya, jadi ini akan sangat membantu dalam proses diagnosa. Kemudian yang ingin kami share juga bahwa dokter bisa melakukan wide field OCT angiografi. Jadi memang pemeriksaan ini akan mengambil beberapa kali capturing time, kemudian gambar secara otomatis akan digabungkan. Khususnya mungkin untuk pasien-pasien diabetik retinopati, saya rasa gambar ini akan sangat membantu dokter untuk melihat gambaran-gambaran non-iskemik gitu ya. Gambaran-gambaran iskemik untuk kemudian bisa jadi guidance dokter misalnya mulai start laser atau tindakan-tindakan lainnya. Kalau pada alat lain, ini saya kasih gambar kotak kuning, memang gambarannya adalah kalau di-compare dengan alat lain, dokter hanya bisa melihat sebatas kotak kuning itu. Jadi
tidak bisa melihat area lain. Padahal kalau kita bicara kondisi-kondisi retina dengan kayak diabetik retropati, ALS disease atau lain sebagainya, ada sesuatu terjadi di perifernya sebenarnya. Dan ini yang dokter kalau tidak lakukan wide field imaging, maka hasilnya pun ya dokter nggak akan bisa dapat apa yang terjadi di pinggir-pinggir, hanya tahu ada yang apa yang terjadi di tengah. Mohon maaf, Pak Afris, 2 menit lagi ya Pak. Ya dok, jadi ini kembali lagi ke judul, Elevate to Multimodal Swab Society. Jadi dengan apa yang tadi kami paparkan di slide sebelumnya, harapannya adalah background dari Topcon. Jadi Topcon ingin mendeliver sebuah message kepada dokter sekalian, khususnya yang ada di ruangan ini, bagaimana sebuah teknologi Swab Society itu bisa menjadi sebuah teknologi terbaru, terupdate yang membantu dokter dalam praktek klinis sehari-hari. Dokter bisa melihat secara dini apa sih yang terjadi di bagian belakang misalnya gitu ya, di bagian posterior pasien, jadi bisa start sedini mungkin sebuah manajemen terapi, dan pada akhirnya pasien pun kita bisa dapatkan hasil yang lebih baik. Jadi apakah akan membantu? Saya rasa dengan segala fitur yang tadi itu akan sangat bisa membantu dokter dalam praktek klinis sehari-hari. Sedikit artikel yang ingin saya kutip dari Review of Ophthalmology dan Retina Today. Ini sayangnya saya belum ketemu dari referensi artikel glaukoma, Dr. Firna. Jadi mungkin dokter yang lain. Jadi ini yang dari point of view mungkin retina, bahwa swab source OCT dan OCT angiografi pada eranya nanti, yang saya rasa tidak akan lama, bahwa ini akan menjadi standar for imaging untuk praktek untuk pemeriksaan OCT. Sebagai kesimpulan bahwa kembali lagi ada generasi terbaru swab source OCT, kemudian bagaimana panjang gelombang 1050 nanometer di swab source OCT bisa memberikan benefit yang maksimal bagi dokter, dan gambaran kualitas resolusi yang lebih baik, dan multimodalitas fundus imaging yang memberikan gambaran kondisi lebih komprehensif tentang pasien. Mungkin kurang lebih demikian yang dapat kami share, dan harapannya adalah segala fitur itu bisa meningkatkan clinical confidence bagi dokter, dan pasien pun akan happy, sama-sama happy lah prinsipnya gitu ya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Afris.